Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada pada saat ini, kita mau meninggikan nama Tuhan. Seminggu ke belakang kita telah dijaga, kita telah disertai, bahkan diberi berkat yang luar biasa, sehingga kita ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita sebagai manusia, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita mau kembalikan semua kebaikan Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan yang mau kita naikkan kepada Tuhan. Karena sungguh besar kasih setianya dalam kehidupan kita, sungguh besar kasih dan pengorbanannya bagi kita. Dan pada saat ini kita mau meninggikan namanya Tuhan, kita mau menyembah namanya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Haleluya.
puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka ya Tuhan. Engkau kuduskan mereka. Engkau layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, singer, musik, multimedia, kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami menerimanya dan kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar juga ada perjamuan asar yang kudus. Kami yakin dan kami percaya, kami makan dan minum, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang ada sehingga kami boleh melayani Tuhan di tempat ini. Dan juga terima kasih buat Ibu Gembala yang terus mempercayakan kami membawa setiap sidang jemaat yang hadir pada saat ini masuk ke dalam hadirat Allah. Dan kami mau belajar tetap setia, bahkan taat melayani Tuhan. Amin. Amin. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan, roti yang agung, yang suci dan kudus. Mari kita menghormati akan pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya. Untuk siapa saudaraku? Untuk kita semua. Yang tidak berguna menjadi berguna, yang kotor menjadi bersih, yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan yang sangat suci dan kudus rela berkorban untuk hidup kita. Amin. Apa kabar saudaraku? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kayaknya kalau nggak bangun nggak enak kayaknya ya. Sekali lagi. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berdiri bersama-sama. Amin. Kita mau kalahkan kedinginan yang ada. Kita mau kalahkan kekakuan tubuh kita dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Hadirat Allah hadir pada saat ini melalui kuat kuasa Roh Kudus memberikan kehangatan untuk kita. Salam kiri kananmu, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Karena kebaikannya kita ada pada saat ini, amin. Karena kebaikannya kita berdiri pada saat ini, amin. Karena
semuanya kita boleh bersama-sama meninggikan nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik, sangat baik. Amin. Haleluya. Sudah panas? Oh belum panas kayaknya. Haleluya. Kita mau tetap bergirang-girang, kita mau tetap bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lanjut dengan bergirang-girang dengan nada yang lebih cepat, yaitu dalam nama Yesus ku menang, ku menang. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Amin. Tuhan
Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tempat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan. Setiap hati kami Tuhan yang merasakan beban berat Tuhan, Yesus berkata, mari datang anakku, mari datang kepadaku, karena setiap kuk yang engkau pikul akan bersama-sama denganku. Makasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh Yesus, pada saat ini Tuhan kami sujud di altar-Mu, kami datang di altar-Mu Tuhan, kami membawa setiap hati kami yang hancur kepadamu. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau akan membentuk kami Bapa. Yesus, haleluya Tuhan.
percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
sesuatu akan terjadi ketika kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah melihat mendidik setiap kehidupan kami, hati kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menampung setiap tetesan air mata yang telah dicurahkan oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memperbarui hati kami Tuhan, mengubahkan hati kami menjadi hati yang setia dan taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah dipercayakan bagi kami untuk membawa setiap jemaat-Mu menikmati berkat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mengurapi dan menjamah hamba-Mu Tuhan, sehingga Bapa, banyak Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, banyak pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan Yesus, membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, dan kami tahu semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudaraku. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian itu berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Tirupula untuk membawa kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara sekalian, boleh beribadah serta jemaat di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan yang baik bagi kami, dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala, Ibu Linca, yang mengundang saya untuk hari ini boleh beribadah di tempat ini. Sebenarnya saya sudah katakan jangan minggu pertama sebab kami tidak berjalan syuting tadi. Saya menghormati Ibu Linca adalah senior kami saudara, dan kalau tidak salah beberapa puluh tahun yang lalu saya dengan almarhum Pendeta Ray Banyuwangi kita pernah sama-sama di Komisi Daerah Pemuda ya Jawa Barat, dan saya berapa kali datang ke sini. Nah saudara sekalian, saya berpikir Tuhan, firman Allah yang saya akan sampaikan apa ya Tuhan?
Tapi saya ditekan dengan pujian pertama dan terakhir. Yesus baik. Amin. Yesus sangat baik. Dan waktu kolektif juga nyanyian apa? Tentang Yesus baik. Nah, saudara sekalian, tentu setiap kita yang ada, apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi lalui, tetap kita berkata Yesus baik. Amin. Tidak ada manusia yang luput dari masalah, kesulitan. Anak Tuhan pun, bahkan hamba Tuhan pun tidak luput dari masalah, bahkan pergumulan. Tapi puji Tuhan, kalau saudara dan saya boleh ada sebagaimana ada, itu bukti kebaikan Tuhan. Amin. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Nah, ini yang saya akan sampaikan tentang bagaimana caranya menanggapi kebaikan Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 103. Kita baca saja ayat 1 sampai ayat 3. Kalau saudara tidak keberatan, kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 3. Sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih. Nanti saudara bisa baca selanjutnya. Saudara sekalian, kita melihat ayat-ayat ini merupakan ungkapan dari Daud. Di sini kita melihat Daud mengajak jiwanya. Daud memberi semangat kepada jiwanya. Daud mengajak pribadinya untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi pujian yang disampaikan oleh Daud untuk Tuhan, dia kata mulai dari jiwanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Satu pujian yang dia mengajak, satu pujian yang harus keluar dari dalam hatinya. Mengapa saudara sekalian? Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Daud adalah seorang yang dipanggil atau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel yang kedua, menggantikan Saul. Mengapa dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku? Karena Daud banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib dari Tuhan sebelum dia raja. Dia seorang gembala domba. Dia pernah berkata, satu saat ada binatang buas mengancam membunuh domba-domba yang dia gembalakan. Dan dia bisa merobek-robek binatang buas itu. Siapa Daud waktu itu? Daud masih terlalu muda, mungkin masih remaja, belum punya kekuatan, belum punya keterampilan untuk melawan binatang buas. Tetapi dia mengalahkan karena kebaikan dari Tuhan. Karena Tuhan yang menolong dia, karena Tuhan yang menyertai dia, karena Tuhan yang membela dia. Sehingga Daud yang lemah, yang sebenarnya tidak mampu, dia bisa mengalahkan binatang buas itu. Amin. Itu yang pertama. Terus bagaimana lagi? Apalagi yang dia banyak pengalaman. Waktu Saul jadi raja,
Ya, waktu kalau saja Daud seorang panglima, pemimpin pasukan. Waktu berperang melawan musuh, orang memuji dia. Daud mengalahkan beribu-ribu, tapi Saul mengalahkan beribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa begitu banyak, sehingga timbul cemburu dari Saul. Artinya apa yang dibuat oleh Saul? Saul berusaha untuk membunuh Daud dengan banyak cara. Pada satu saat Daud dilempar dengan tombak, tapi dia terhindar karena Tuhan menolong dia. Dia pernah diancam untuk dibunuh, tetapi Tuhan pelihara dia. Tuhan lindungi dengan cara yang ajaib. Pada waktu itu sebenarnya dia pasti akan kalah, mungkin mati saat itu. Tapi tangan Tuhan yang kuat menghindarkan tombak itu. Haleluya. Karena dia dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan beserta dengannya. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Saudara kenal anaknya yang Absalom? Berusaha membunuh ayahnya sendiri, Daud. Sampai seolah-olah Daud mengalah. Udah lari aja lah, daripada ribut dengan anaknya membunuh. Tetapi Tuhan lindungi dia. Itulah sebabnya saudara sekalian, setiap langkah kehidupan dari Daud banyak mengalami kesulitan, tantangan, ancaman, apapun yang mengancam dia. Tetapi Allah pelihara dia. Itulah sebabnya dia kata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya tidak tahu pengalaman, mungkin kita beda. Kalau kita ukur dengan pengalaman Daud, wah terlalu besar. Tetapi ada pengalaman-pengalaman pahit yang mungkin kita pernah alami. Pengalaman yang menekan hidup, memojokkan kehidupan kita semua, sehingga kita tidak berdaya lagi. Tetapi Tuhan membela, Tuhan luputkan kita. Itu bukti karena kebaikan dari Tuhan. Amin. Berapa tahun yang lalu, ya, dengan adanya pandemi COVID-19, keluarga kami kena, saudara. Anak kami, Feni, suaminya, dan anaknya cucu kami pernah dikarantina, saudara, karena kena. Anak kami cucu kami belum 1 tahun. Wah, tentu kami sebagai opanya, sebab cucu ini lahir setelah 7 tahun papa mamanya menikah. Jadi 7 tahun baru dapat. Deg-degan juga nih. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan ini. Ya, Tuhan luputkan. Kita banyak dengar, sorry kalau mungkin di sini ada jemaat yang kena. Ya, nanti lihat daerah Bekasi, Bandung sama saja. Bandung juga ada hamba Tuhan yang kena. Ya. Dengan saudara sekalian, kita ini sisa-sisa dari COVID. Amin. Kita tidak ada yang bisa meluputkan diri dalam keadaan genting waktu itu. Ya, dalam keadaan situasi yang seolah-olah, waduh, mau kewalahan. Tapi saya katakan, kalau saat ini, pagi ini, saya dan saudara masih ada, ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kita pinjam kata-kata dari Daud ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari saudara, saya bersyukur saudara, tadi saudara beribadah dan memuji Tuhan dengan bersemangat. Luar biasa. Ya. Bersemangat memuji Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi satu hal yang kita lihat di sini, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Berarti memuji Tuhan bukan hanya karena hafal nyanyian, bukan hanya tahu nyanyiannya,
Tapi yang menyenangkan Tuhan adalah pujian penyembahan yang keluar dari hati yang tulus. Itu yang berkenan kepada Tuhan, yang menarik hadirat Allah, yaitu pujian yang keluar dari hati yang tulus. Itulah sebabnya pemazmur berkata bahwa Allah akan bertahta dalam tiap pujian orang percaya umat Tuhan. Amin. Yaitu pujian yang bagaimana? Bukan hanya sekedar asal menyanyi, bukan, tetapi yang menarik hadirat Allah, yang menarik kuasa Allah, sehingga Allah menyatakan mujizatnya di saat umat Tuhan menyembah dengan roh dan kebenaran, menyembah dengan hati yang tulus. Dan saya percaya kalau saudara datang menyembah dengan tulus, saudara akan pulang sebentar dengan membawa berkat dari Tuhan. Saya hanya mengajak saudara dan saya untuk menyampaikan firman Allah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Amin. Yang kita sembah bukan manusia hebat, bukan manusia biasa, tetapi Tuhan yang kudus. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwa, pujilah namanya yang kudus. Ayat ini menyadarkan, oh, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyanyi, di saat kita menyembah, kita sembah Dia yang kudus. Dia yang kudus, amin. Sebentar lagi kita akan ambil bagian perjamuan kudus. Dia adalah Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya. Orang yang tidak bercacat celah, orang yang kudus, darahnya kudus. Darah itu yang menebus saya dan saudara. Nah, saudara, kita lanjut, saudara sekalian. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, yang selanjutnya, janganlah lupakan segala kebaikan. Haleluya. Kenapa Daud mengingatkan itu? Karena manusia bisa lupa, kan? Haleluya. Siapa yang manusia yang sempurna yang tidak pernah lupa, saudara? Mudah-mudahan yang muda-muda ini tidak pernah jadi orang pelupa, ya. Kalau sudah umur begini, oke, masih mungkin sudah banyak lupa, saudara. Saya tahun ini umur 75 tahun. Jadi kalau sudah mulai lupa-lupa, seringkali kita dengar opung, opa, engkau tanya sama cucunya, hei, tidur, mana kacamata opa, opung? Udah cari-cari, tahu ketahuan dipakai oleh opung. Opung sudah lupa. Itulah manusia bisa lupa. Dan di sini saya kata Daud mengingatkan kita, jangan melupakan kebaikannya. Ya, jangan lupakan segala kebaikannya, bukan hanya satu kebaikan. Sebab saya tahu semua mengalami banyak kebaikan. Saya berterima kasih, saudara, saya masih bertemu dengan keluarga besar Ibu Basarino. Ya. Jadi dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, ya, mereka di Banjaran di bawah pelayanan kami. Dan saya senang sekali sebab mereka tetap setia dan melayani Tuhan. Mereka juga punya pengalaman-pengalaman yang membuat kami dikuatkan, saudara. Satu pengalaman yang saya dan istri saya masih ingat, yaitu ibu punya anak perempuan, saya tidak tahu yang mana. Hari Minggu, ya, anak itu sakit perut, terguling. Tetangga bilang, kok sampai ibu ini, biar saja dia, saya akan mau ke gereja. Tetangga bilang, loh, orang sakit kok ditinggal? Dan ibu ini, saya akan gereja dan pulang anak itu sembuh. Betul kan? Waktu pulang di gereja, anak yang perutnya melilit sembuh, sudah bisa makan. Itu mujizat Tuhan. Banyak hal yang kami, ya, banyak hal
Pernah juga anaknya sudah yang tidak mau dibawa ke rumah sakit ya, ke puskesmas. Wah, dibawa, dia bukan dibawa, tapi kasihan karena papahnya. Saya kasihan, bawa ke anak kita nggak mau ke sana, bawa aja ke gereja. Tapi waktu bawa di gereja didoakan sembuh. Hal itu kebaikan. Dan saya senang sekali masih bisa ketemu, dan meskipun saya sudah lupa, rupanya sudah beranak cucu di sini. Haleluya. Ini pengalaman, saudara sekalian. Jangan kita melupakan kebaikan dari Tuhan. Saya bukan mengajak saudara untuk melihat ke belakang, tetapi untuk hal-hal yang baik, pengalaman-pengalaman yang indah dari Tuhan, jangan dilupakan, saudara. Jangan lupakan segala kebaikan. Mengapa Daud berkata, sebab sekali lagi manusia bisa riba. Buktinya, saudara sekalian, kalau kita lihat, saudara sekalian, di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ini peringatan, pesan dan peringatan dari Tuhan kepada umat Israel. Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat 10, berkata begini. Ulangan ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadikannya, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sampai di situ. Ini pesan dari kepada umat Israel. Apabila kamu sudah bertiba di tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, yang tanah perjanjian, ya, di sana sudah kamu menerima berkat-berkat, kamu dilindungi, dipelihara. Sudah, jangan kamu lupakan Tuhan. Jangan, dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir di rumah perbudakan. Ingat umat Israel, kamu dulu diperbudak loh. Zaman dulu diperbudak, wow, tidak berdaya apa-apa, namanya budak. Diperbudak di Mesir. Tetapi Tuhan yang sudah melepaskan, Tuhan yang membebaskan dengan cara yang ajaib, sehingga mereka terbebas dari Mesir, dari jajahan di Mesir oleh Firaun. Dan Tuhan katakan, di sana kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi hati-hati. Ada kata hati-hati. Jangan lupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Ingat Tuhan yang sudah menolong. Ingat Tuhan yang membebaskan engkau dari penderitaan. Ingat Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau. Ingat Tuhan yang sudah menolong engkau. Ingat. Jangan lupa kepada Tuhan. Maksudnya supaya mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Sebagaimana waktu itu mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, tetaplah engkau. Jangan lupakan untuk memuliakan, menghormati Tuhan. Menghormati Dia karena Dia besar, Dia baik. Menghormati
kekudusan Allah. Ini yang Tuhan pesankan kepada umat Israel, saudara. Dan kalau kita lihat Mazmur 106, saudara, apa yang terjadi? Nah, akhirnya juga kita melihat Mazmur 106 ayat 21. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan perajat di tanah Ham, perbuatan papan dasar di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak menengahi mereka di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Tapi akhirnya juga mereka lupa, lupa kepada, sehingga saudara Allah marah, saudara, dan ia mengatakan ingin memusnahkan mereka. Ini lupa yang berat sekali, saudara. Ya, ini mereka melupakan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah lain. Ya, sudah menyembah berhala, dan itu kan, oh saya akan hukum kamu. Jadi sudah kita melihat, jangan sampai kita melupakan Tuhan, melupakan kebaikan. Jadi umat Israel lupa kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, pagi ini saudara tidak lupa Tuhan. Amin. Mestinya saudara masih setia beribadah, tetapi dia ingatkan kepada saya dan saudara, jangan lupakan kebaikan kamu. Ya, kalau saya mau saudara, pengalaman kami melayani di Banjaran, saudara. Mungkin ibu, pastor ibu tahu bagaimana tantangan yang kami hadapi. Luar biasa. Ya, bagaimana kami diusir segala macam. Ya, kami sudah merasa sudah tidak mampu. Ya, sebab kami tempat di lingkungan masyarakat memang yang fanatik. Bandung Selatan, kami ada di Kabupaten Bandung, Banjaran. Ada yang tahu sejarah, tentu sudah tahu daerah sana. Fanatik sekali. Wah, tapi Tuhan tempatkan di sana. Meskipun ada saat-saat kami sudah menyerah kepada Tuhan, tapi kalau sampai saat ini kami masih ada di sana, ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Ancaman-ancaman yang kami hadapi, wow. Pada satu saat saya dipanggil malam-malam, saudara. Anak-anak istri tidur, anak-anak masih kecil, saudara. Saya diketuk tengah malam dipanggil. Kami diadili, saya sendiri. Ketika Bapak harus keluar dari Banjaran. Barunya juga saya sendiri diadili di kantor lurah. Sendiri. Tapi Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang berperang. Tentu bukan karena kami. Ada waktu itu ibu pastor, ibu yang setia berpuasa ya, mendoakan kami. Wow, luar biasa. Kami mengalami tantangan yang berat, luar biasa. Tapi kami bersyukur saudara sekalian, Tuhan menolong kami sampai saat ini. Tuhan sudah menolong dan mendapat tempat yang Bapak Ibu sudah tahu ya, gereja kami sekarang. Dan kami merencanakan di belakang kami beli tanah saudara yang lebih luas dari gereja sekarang. Rencana kami membangun. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Meskipun umat Israel melupakan Tuhan, tetapi ini menjadi peringatan bagi kita
Bahaya loh kalau kita melupakan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah memberkati kita, Tuhan yang sudah melepaskan kita dari kesulitan, Tuhan sudah mengatur segala-gala yang baik bagi kita. Mari kita ingat firman Tuhan katakan, jangan melupakan kebaikan dari Tuhan. Ada contoh lagi saudara sekalian tentang mereka yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dalam 2 Tawarik saudara sekalian, saya lihat seorang raja saudara. Dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke 24. 2 Tawarik 32 ayat 24 berkata begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Lanjut, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Sakit Hizkia raja, mau mati, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Mau mati saudara, tetapi dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia, tentu dengan cara yang ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Tanda orang tidak melupakan Tuhan, yaitu selalu berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur. Ya. Saudara tahu, ya, kalau sampai saat ini saudara ada di sini, ini anugerah Tuhan, amin. Bangun pagi, apa saudara? Masih bernafas. Ya, masih. Saya selalu katakan kepada jemaat yang dibaca, saudara, kalau saudara masih bisa beribadah saat ini ada di gereja, ini kemurahan Tuhan. Berarti ada maksud Tuhan, saudara. Kalau saat ini saudara ada di gereja saat ini, berarti ada maksud Tuhan untuk saya apa? Dan saudara untuk apa? Kembali memuliakan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kembali kita diingatkan melalui pujian akan kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan bahwa Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bukan hanya dalam firman Tuhan juga diingatkan kepada kita. Berarti kalau kita disempatkan untuk beribadah, berarti ada maksud Tuhan. Dan mari pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau hari Minggu begini, mari utamakan ibadah saudara. Haleluya. Hari-hari ini hari libur ya. Banyak orang yang liburan kemana-mana. Saya selalu pesankan kepada Tuhan, kalau pada hari libur, hari Minggu, saudara ke tempat di mana, tolong cari gereja sebelum saudara bermain. Nah, waktu itu nggak ada. Nah, kita melihat bagaimana Hizkia, dia tidak berterima kasih. Haleluya. Ya. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, saya tidak panjangkan firman. Satu lagi saudara sekalian yang kita lihat dalam Perjanjian Baru. Dalam Injil Lukas pasal yang 17, saudara tahu cerita ini? Mulai ayat yang ke-11 bunyinya begini. Dalam
perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang-orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara tahu ceritanya. Orang yang ditimpa dengan penyakit kusta pada zaman itu tidak punya harapan hidup. Ya, hanya dengan mujizat. Ya, zaman dulu, tapi sekarang sudah modern, orang yang berpenyakit kusta sudah bisa disembuhkan. Tapi zaman Yesus, orang yang sudah itu berpenyakit kusta sudah tidak punya pengharapan. Itulah sebabnya mereka dipisahkan. Ya, tidak boleh di tengah-tengah keluarga lagi, harus tinggalkan keluarga, tinggalkan suami, tinggalkan istri, tinggalkan, dia harus hidup sendiri. Bila perlu dia harus tinggal sendirian di tengah hutan. Tidak bisa bertemu dengan seorang manusia pun. Kalau dengan binatang boleh. Karena tidak punya pengalaman apa penyakit itu bisa menular. Dan yang kasihan juga sudah, kalau ada orang yang mereka lihat lewat, saudara, ya, mereka dulu yang aktif, saudara, mereka berteriak, "Najis, najis," supaya orang itu jangan mendekati mereka. Mereka harus jauh-jauh. Jadi mereka sendiri yang aktif. "Kamu jangan jauh-jauh dengan kami, pergi jauh-jauh." Sedikit. Itulah ke-10 orang tadi. Tidak punya pengharapan. Tetapi kita melihat di sini apa yang mereka buat, saudara sekalian. Mereka berdiri agak jauh. Nah, ini kan mereka berdiri agak jauh. Dan dekat-dekat. Waktu pandemi berapa meter? 2 meter kan? 2 meter masih bisa. Tapi waktu penyakit kusta jangan berani 2 meter. Harus jauh-jauh. Lebih parah lagi, sudah. Gak ada obat waktu itu. Cepat menular. Mereka harus sendirian. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu apa? Berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak supaya Yesus dengar, sebab jauh. Kasihanilah kami. Mengapa? Mereka meminta belas kasihan, sudah tidak punya pengharapan. Tidak ada yang dapat menolong. Jangankan orang menolong, mendekat pun tidak bisa. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dia memandang. Haleluya. Puji Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan, rupanya kalau dia berteriak kepada Tuhan, Yesus akan dengar.
berserulah kepadaku. Pada masa kepicikan, aku akan menyebutkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kata Mazmur. Berseru. Mereka berseru, berteriak. Lalu ia menedan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tarik. Mereka menjadi tarik. Berarti apa? 10-10-nya sembuh. Amin. Luar biasa. 10-10 sembuh. Ajaib itu Tuhan. Ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bedanya yang sama yaitu 10 disembuhkan. Bedanya apa saudara? Cuma satu yang datang memuliakan Allah. Sehingga Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang yang asing ini? Ini orang asing, orang Samaria. Orang Samaria dianggap orang sekelas 2. Tidak selevel dengan umat Islam. Tetapi justru yang datang memuliakan Tuhan hanya orang ini. Hanya satu orang ini, yaitu firman Allah kata seorang Samaria. Yang bagi umat Israel dia tidak dianggap. Yang tidak dianggap oleh umat Israel, yang tidak dianggap oleh manusia, justru dia yang merendahkan diri, memuliakan Allah. Hati-hati itu sekarang. Yang tidak dianggap, tetapi itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi peristiwa ini. Kejadian yang mengingatkan saya dan saudara. Orang ini, yang satu ini Samaria. Orang ini yang dianggap orang rendahan. Tapi mempunyai kualitas hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Muliakan Allah dengan suaranya dia berteriak. Ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tersungkur di kaki Yesus. Sebab apa saudara? Terlalu besar kebaikan Yesus yang dia tak terukur, tak terhitung kebaikan. Kalau dia pikir, sebenarnya kalau bukan Yesus, aku tidak akan ketemu dengan keluargaku lagi. Aku akan dipisahkan terus sendirian, atau kami berpisah terus sendirian sampai aku meninggal. Nggak bisa lihat ketemu keluarga lagi. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena Yesus sudah menolong, maka dia menyadari, wow, besar anugerah Tuhan. Sehingga saudara sekalian, dia datang tersungkur di depan Yesus dan bersyukur kepadanya. Orang ini saudara. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua telah menjadi terakhir? Di manakah 9 orang itu? Jadi setiap yang mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan perhatikan satu persatu. Jadi setiap satu persatu kita yang mengalami pertolongan Tuhan, Yesus nggak lupa loh. Amin. Buktinya Yesus berkata, tidak ada. Di manakah yang 9 orang itu? Bagi Yesus sebanyak apapun, lalu di sini 9. Seberapa banyak, betapa jutaan pun yang dia tolong, dia tahu satu persatu sudah. Dia tahu yang ditolong itu siapa,
orang tua, orang muda, anak-anak, Yesus, sebab Yesus Maha tahu. Yesus tahu mana yang 9. Bukankah semua sudah disembuhkan? Bukankah semua sudah mengalami kebaikan Tuhan? Kok hanya satu yang datang merendahkan diri, mengucap syukur atas kebaikan dari Tuhan? Yesus bisa tanya kepada saya dan saudara, di manakah ucapan syukur kita? Di manakah pujian kita kepada Tuhan? Sebab semua kita sudah mengalami kebaikan dari Tuhan. Amin, saudara sekalian. Sebentar kita akan ambil bagian makan tubuh dan darah. Itu kan firman kata mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu karya Yesus di atas kayu salib. Sebab itu akan membawa kepada kehidupan kekal. Mari kita menghormati Yesus. Kita menghargai Dia. Kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Saudara, perjanjian lama ada yang melupakan Tuhan, umat Israel boleh melupakan Tuhan, dan Hizkia melupakan Tuhan, 9 orang kusta melupakan Tuhan. Tetapi mari jangan kita melupakan Tuhan. Ada risiko untuk banyak kita melupakan. Tetap setia, tetap minta kekuatan dari Tuhan. Minta Roh Kudus Tuhan, tolong aku supaya kau tetap setia kepada Tuhan. Tolong aku supaya tetap menghargai kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, mungkin saya tidak ada di sini. Karena Tuhan yang menolong saya, Tuhan menolong saudara, sehingga saudara boleh ada sampai apapun yang saudara alami saudara. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sudah melakukan kebaikan dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyi itu nyanyian salibnya, salibnya selamanya. Dosaku Yesus
saat ini kami dan umat-umatmu kembali ambil bagian makan tubuh dan minum darah Tuhan. Tubuh dan darah-Mu kudus. Dengan ini kami mengingatkan kembali pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, sebelum kami makan tubuh dan darah, Tuhan kuduskan kami. Layakkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, Tuhan kuduskan dan pakai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, pelayan-pelayan akan melayani. Nyanyi terus ini. Salibnya
Saudara, roti yang kita pegang roti biasa, tapi pagi ini kita imani adalah tubuh Kristus. Dan firman Allah berkata, tubuh Kristus adalah makanan yang sesungguhnya. Adakah di antara saudara yang lemah, yang tawar, yang mungkin tidak bersemangat, tapi roti ini tubuh Kristus kembali memberikan kekuatan. Dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa kami. Kami tahu tubuh berkuasa Tuhan. Dan sebelum kami akan sucikan dan layakkan, saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam. Haleluya. Angkat cawan ini berisi anggur biasa, tapi kita imani ini adalah darah Yesus, darah yang berkuasa, yang menyucikan, menyelamatkan saya dari segala dosa. Dan kuasa darah Yesus masih bekerja saat ini. Firman Tuhan, oleh bilur-bilur segala penyakit disembuhkan. Saudara yang sakit lemah, mari dengan iman. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib saat ini dengan tubuh dan darah. Itu adalah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih Tuhan buat darahmu. Darah yang mahal, darah yang tiada bercacat telah. Tetapi kami yakin di dalam darahmu ada kuasa. Kuasa menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar. Sucikan kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa kita. Minum bersama-sama dalam nama. Kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur. Haleluya, dia ada di sini. Hadirat Allah ada di sini. Kuasa Allah sementara bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kami sudah diberkati. Kami bersyukur kami sudah memperoleh kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan.
datang Tuhan dengan membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kami tetap mengucap syukur kepadamu. Ajar kami berterima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun dia berada. Jaga lindungi, tetap berikan kekuatan kemampuan. Dimanapun dia berada Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Bapa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Engkau akan balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji benar firman. Haleluya. Amin. Selamat saudaraku. Kita akan puji dan berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. puji nama Tuhan. Ada tambahan di mana? Ya, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat
hari ini kami berterima kasih buat pelayan-pelayan yang ada sudah melayani kita semuanya, diberkati Tuhan, dan yakin dan percaya setiap pelayanan kita tidak akan sia-sia. Doakan terus buat Ibu Gembala kita agar tetap semangat, tetap diberikan kekuatan, kemampuan agar tetap semakin setia, semakin taat, dan mengembalakan kami domba-dombanya ke jalan yang benar. Puji nama Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita akan puji berkat bagi keluarga. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memimpin ibadah kami, Engkau sudah menolong dan sudah campur tangan. Di akhir ibadah kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun bulan ini yang sudah disebut tadi. Tuhan, terima kasih oleh anugerah-Mu mereka ada sampai saat ini. Pelihara Engkau sudah lindungi dan membela mereka, dan kami tetap serahkan terus kehidupan mereka. Perlindungan-Mu, berkat pemeliharaan-Mu menyertai mereka, kasih setia-Mu menolong mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Linca Tuhan, yang Engkau berikan beban dan tanggung jawab mengembalakan domba-domba. Tuhan, tolong terus dia. Kekuatan ilahi Engkau tetap nyatakan, alirkan dalam hidupnya. Hikmat dan urapan Allah memampukan dia untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, memberkati sidang jemaat di sini, memberkati pelayanan di tempat ini, program-program mereka. Tuhan juga campur tangan berkati pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Tuhan, mampukan mereka, memberkati dan pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan.
Engkau baik bagi kami. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, Tuhan lindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Demikian hamba-Mu, kami akan pulang ke tempat pelayanan. Tuhan juga lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan anugerah Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus bersama dengan kita, mulai siang hari sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat siang, keberkatan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pada jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi jemaat di sini. Kiranya Tuhan memberkati, tetap semangat, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Haleluya, tetap semangat, puji Tuhan.